Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Lianto, owner dari Brownies Cinta. Kami berdiri tahun 2010 tepatnya. Jadi di tahun 2010 kami memulai bisnis ini yang awalnya bukan di outlet, tapi kita modelnya dulu titip-titip ke kantin, warung, dan sekolah. Kita nitipkan dari kita Rp800, dijual Rp1.000. Awalnya bisnis ini berawal dari dari kepepet ya. Kepepet karena dulu saya awalnya ternak bebek petelur, kemudian ada masalah dengan pengelolaan kandangnya, maka kemudian kita tutup akhirnya, dan kemudian kita beralih ke bisnis yang lain. Nah, ketika itu kepikir untuk membuat bisnis kuliner, yaitu membuat roti. Nah, setelah didiskusikan bentuk rotinya apa, ketemulah ide untuk membuat brownies. Nah, ketika itu kita belum terpikir untuk membuat outlet sendiri, maka yang kita bangun adalah sebuah ide pemasaran lewat suplai ke kantor, kantin, warung, dan sekolah. Dengan begitu di sana kita lihat banyak titipan-titipan dari berbagai macam produk UMKM. Nah, setelah kita mulai berjalan, alhamdulillah mulai dapat pasar dari beberapa lokasi, walaupun ya suka dukanya banyak. Pernah kita titip 20, kembali 19 ya. Kita cuma alhamdulillah dapat uang Rp800 begitu. Kemudian ketika kita titip 20, kadang kembali 20 nggak dapat apa-apa begitu. Ya, kita sadari bahwa itu hasil daripada ikhtiar proses yang perlu kita jalani. Ya, kita coba untuk evaluasi apa yang kurang, apa yang salah. Kalau memang tempatnya yang memang kurang representatif atau kurang baik, kita coba cari titipan yang lain. Begitu berjalan sampai hampir kurang lebih 2 tahun ya. Sampai satu momen tertentu pernah dapat sebuah pesanan yang cukup banyak. Kita dapat 1000 pesanan 1000 pieces brownies itu untuk kegiatan malam Zulul Quran. Padahal dulu kita baru punya loyang itu 80 biji, kita baru punya dandang 2. Nah, itu kita lembur 2 hari 2 malam ya, 2 hari 2 malam kita kerjakan untuk itu, karena nggak mungkin kalau kita lembur seminggu sebelumnya, karena jelas bisa basi ya, bisa jamur. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga kualitas, tetap menjaga kualitas, tapi ya dengan mengorbankan ya, prosesnya memang harus lebih berat daripada yang seharusnya. Setelah 2 tahun berjalan, kami mencoba untuk berpikir bagaimana membuat sebuah produk yang lebih besar. Dulu kan bentuknya kecil, hati begitu. Maka kita pengen buat produk yang lebih besar, yang bentuknya kotak, sebagaimana roti-roti pada umumnya. Maka kita coba untuk riset ulang, membuat produk yang bentuknya lebih besar, dan akhirnya berhasil. Kemudian kita buat outlet sendiri. Nah, dari situ baru terpikir untuk memberi nama. Nah, karena dulu kita berawal dari sebuah brownies yang bentuknya itu hati, dan dulu kita mulai itu setelah saya menikah, maka tercetus ide untuk memberi nama Brownies Cinta. Ya, itu asal muasal kenapa
kami diberi nama atau kami beri nama produk kami itu brownies cinta. Nah, awalnya variannya cuma satu, brownies original yang coklat saja. Nah, dari masukan-masukan customer, maka kemudian semakin berkembang varian rasanya. Jadi dulu kan belum punya tim R&D, tim research development, kita belum punya tim survei. Nah, maka yang kami bisa andalkan adalah masukan-masukan dari customer. Ketika customer suatu ketika minta brownies atau minta roti kami untuk suguhan hajatan, kan tidak kurang cerah kalau bentuknya hanya coklat saja. Maka masukannya adalah bentuknya yang warnanya agak cerah, Mas. Lebih cerah, misalkan putih begitu. Akhirnya terpikir untuk membuat brownies hitam putih yang putihnya berasal dari white coklat atau coklat putih. Kemudian juga ada yang minta varian keju, ada juga yang minta varian pandan. Nah, itu kita buatkan seiring dengan masukan-masukan dari customer. Semua itu bentuk usaha kami untuk memuaskan keinginan pelanggan dan maka memenuhi kebutuhan mereka, masalah mereka apa, kita coba untuk kasih solusi. Alhamdulillah, bisnis kami sudah berjalan kurang lebih hampir 13 tahun. Di tahun 2023 ini akan memasuki usia ke 13 tahun. Ya, suka dukanya banyak selama 13 tahun ini, banyak hal yang harus kita lewati. Mulai dari kita dulu titipan, jadi toko, kemudian kita mulai ngangkat banyak karyawan untuk produksi, untuk penjualan, itu juga tidak mudah. Yang awalnya semua dilakukan sendiri, kemudian lama-lama kita fokus pada mengelola orang. Mengelola orang ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kadang-kadang kita merasa sudah punya tim, sudah punya orang, itu kemudian tinggal main perintah, main suruh. Tidak begitu. Karena pemimpin itu esensinya adalah bagaimana dia memberikan pengaruh kepada timnya. Dan pengaruhnya bukan paksaan, tapi pengaruh bagaimana untuk membangun kesadaran timnya untuk mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dalam rangka mencapai visi atau misi yang sudah dicanangkan. Jadi ketika kita biasa bangun bisnis atau kita bangun bisnis, itu biasanya ada beberapa hal yang menjadi permasalahan para pebisnis di awal. Yang pertama adalah fokus, ya. Ini masalah utama biasanya, fokus. Fokus itu menjadi permasalahan utama bagi pebisnis awal. Mereka tidak punya fokus. Padahal kata guru kami, kemana energi akan mengalir, kemana atensi kita, perhatian kita disalurkan gitu loh. Jadi kalau kita tidak punya fokus, maka kita tidak punya energi ke sana. Itu terlalu banyak terpecah belah kemana-mana. Maka saya dulu ditanya sama orang, bisnisnya cuma brownies, Mas? Iya, saya bilang. Tidak ada yang lain, nggak ada, brownies saja. Saya punya teman, punya guru yang bisnisnya juga soto, hanya soto, tapi sotonya menasional. Ya. Ada juga teman tuh yang bisnisnya itu herbal, ya, herbalnya sampai nasional. Fokus di sana. Ya. Jadi ketika kemudian kita itu fokus pada sebuah bisnis, ya, sebuah bisnis atau urusan yang kita jalani, maka insya Allah hasilnya juga akan optimal dan maksimal. Yang kedua adalah biasanya kita memulai bisnis itu berasal dari produk. Ya, rata-rata UMKM itu memulai usaha dari produk apa yang bisa dibuat. Tapi kadang lupa berpikir produk ini sebetulnya untuk pasar segmentasi siapa, pasarnya siapa. Nah, dulu ketika kita mulai bisnis, yang cita-cita kita adalah kontribusi untuk kebermanfaatan dunia dan akhirat, hanya itu.
Jadi awalnya kita membangun bisnis itu karena saya itu orangnya adalah orang yang tidak bisa melakukan sebuah aktivitas kalau tidak punya alasan yang kuat. Saya harus ketemu dulu big why-nya apa, nah baru saya biasanya kuat melakukan itu. Tapi memang kadang-kadang prosesnya agak lama, kelemahannya adalah prosesnya agak lama. Maka kita dulu berpikir apa ya big why kami, apa ya alasan kuatnya. Akhirnya ketemu kata-kata kontribusi, bagaimana bisa bermanfaat untuk umat. Saya itu teringat pesan orang tua saya itu, kalau kamu bermanfaat itu sudah cukup, kata ibu saya begitu ya. Dan saya mengingat sebuah ayat itu, sebuah hadis ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Atau ada ayat Al-Qur'an mengatakan hal jazal ihsan ila ihsan, balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak berbuat baik di muka bumi ini selama kita masih hidup. Maka insya Allah Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Nah, dari situlah mulai muncul motivasi kita untuk memberikan kebaikan dari bisnis kita. Mulai semangat untuk berbisnis karena kalau hanya ngejar cuan ya bahasanya itu mungkin ya seakan-akan tidak akan ada habisnya. Uang itu kalau target omset kita misalkan bulan ini 100 juta, ini tahun depan lagi udah 200 juta, terus 300 juta, itu nggak akan cukup, terus bertambah terus. Tapi kalau kita mengejar kebermanfaatan, kita melihat orang-orang tersenyum, melihat manfaat yang kita bisa berikan ketika kita berinfak, bersedekah, berzakat, atau ketika gajian karyawan, itu melihat mereka tersenyum sudah cukup menjadi bahan kebahagiaan buat kami. Dan itu yang melandasi kami untuk mau berjuang sampai hari ini untuk tetap berada dalam bisnis ini dan mengembangkan terus, pengen lebih besar. Bahkan kami meniatkan bisnis menjadi amal jariah buat kami para shareholder maupun stakeholder yang membangun bisnis dari awal maupun sampai sekarang.